Dikelilingi keindahan alam yang luar biasa, akan tetapi menyimpan berbagai tantangan bagi para pebalap, itulah hal yang tepat untuk menggambarkan sirkuit Mandalika. Hai para pecinta MotoGP, saya Feni Liagik hadir di GP TV kali ini untuk memberikan review mengenai sirkuit Mandalika alias mengenai Indonesian GP yang baru saja usai beberapa hari lalu. Dan pastinya Feni nggak sendirian karena Feni juga sudah ditemani oleh narasumber yang mumpuni yaitu Wak Taufik Hidayat yang biasanya berpasangan dengan Feni Lia di podcast sebelumnya. Wak Taufik, apa Halo Fen. kabar? Wah, kita sekarang berbeda pulau ya. Berbeda pulau asli, makanya Iya, pakai pakai ini ya, recording ini ya. pakai recording gini ya ya ya, pakai online kita ya. Oke. Yoi. Jadi gimana Fen? Oke. Jadi memang benar kata Feni. Ya secara umum memang balapan di Mandalika itu spesial ya ternyata ya. Jadi dari tahun ke tahun kita bisa lihat ini tuh spesial. Sirkuitnya tuh ternyata memang semakin lama ya. Ini masuk ke tahun keempat menunjukkan bahwa Mandalika ini sangat berbeda dan bisa dibilang kalau saya bilang nggak ada yang nyamain sih memang sirkuit yang kayak Mhm. begini gitu ya. Sirkuit ini terlebih kalau kita ngomongin masalah karakternya ya lengkap lah. Kalau bilang karakter cepatnya ada, headbreakingnya ada, panasnya juga ada luar biasa sampai 60 derajat ya. Yoi. Humidnya Iya. luar biasa, itu nggak Nah, usah ditanya humidnya ya luar kalau itu biasa. ya. Iya 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 iya. Jadi Oke, seperti itu nah memang. tapi yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa sih kok justru ini sang rookie alias Fermin Aldeguer ini di Ya sini sedari hari Jumat ya Wak Taufik, kita nggak ngomongin ya balapannya aja di hari Sabtu dan Minggu, tetapi sedari hari Jumat tuh dia memang kelihatan meyakinkan sekali di sirkuit ini sampai ya. akhirnya Sabtu kalau aja nggak head to head sama Bezzeki dia Rezeki. bisa menang di sprint gitu kan ya, akhirnya Ya hari ya Minggu dia menunjukkan bahwa ini adalah sirkuitnya dia nih. ya. Jadi ini ada dua yang pertama ya. Yaitu Fermin berhubungan dengan Ducati dan Fermin terhadap karakter dia sendiri. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin backgroundnya atau sudut pandangnya itu diambil dari sirkuitnya. Sirkuitnya itu banyak banget titik di mana butuh yang namanya gaya berkendara yang flowing atau bener-bener mengalir gitu ya. Mhm. Kalau kita bisa lihat ya, jadi kalau Feni pernah cobain Mandalika, itu kalau setelah tikungan 3 1 2 ya, 3 sampai 8 memasuki 9 bahkan. Itu bisa dibilang itu flowing beneran. Jadi kita hanya flip flop kanan kiri, hanya ngundurin gas nggak pakai rem. Hanya nurunin gas, rem. Terus habis mundurin gas, tarik lagi, turunin gas. Jadi pas nikung-nikungnya itu apa namanya nggak butuh banyak pengereman. Begitu juga setelah tikungan 10, tikungan Mandalika masuk 11, 12, 13, 14, 15. Hitungan saya sampai menjelang 15 itu juga flowing juga. Artinya butuh pembalap yang memiliki karakter flowing dan motor yang flowing. Kalau kita ngomongin Aprilia, ya kita ngomongin Aprilia dulu, itu no wonder. Dari awalnya Aprilia itu diciptakan sebagai motor flowing. Terlebih lagi Yes. ketika Aprilia mengembangkan yang namanya side fairing yang ground effect. Udah pasti itu memang tujuannya buat bikin downforce pada saat ya miring-miring gitu ya, Mhm. flowing-flowing pada saat miring. Terus habis itu balik lagi ke Fermin adalah dia udah baru lulusan dari Moto2 yang bener-bener masih anget. Nggak punya mindset MotoGP sebelumnya. Dan semua Hmm. pembalap Moto2 itu punya mindset yang flowing, gaya balapnya. Dengan keterbatasan dari elektronik, sama sih elektronik dari magnetic merit, cuman apa namanya fitur-fiturnya sedikit lebih sedikit. Itu hampir semua pembalap Moto2 itu yang bagus adalah yang memiliki mindset balap yang flowing. Dan Fermin ini masih nempel banget ya karakter flowing dia, sehingga Ah, pas ketemu MotoGP itu masih ada, dan dia adalah satu-satunya yang masih nempel mindset flowingnya dibandingkan dengan pembalap-pembalap Ducati lainnya yang paling dekat siapa ya, di Gia ya mungkin ya, tapi itu udah cukup lama, Alex Marquez dan segala macam. Tapi Fermin, makanya bilang Fermin luar biasa datanya kata Alex Marquez, terutama flowing oke, gitu ya. Terus tapi kalau mau oke. dikerjain sama Alex Marquez nggak bisa. Kenapa? Karena mindset Alex Marquez tuh kayak udah beberapa tahun naik di MotoGP tuh kayak pada saat dia mau melakukan hal tersebut ada Mhm. sesuatu di alam sadar dia, di bawah alam sadar yang bilang, gua nggak boleh begini nih, MotoGP nggak boleh begini. Sementara Fermin beda gitu, dia baru lulus dari Ah, Moto2, karakter flowing itu masih masih nempel banget, dan ini tuh yang bikin dia tuh cepet. Semua orang bisa melihat data dia, Marquez bisa lihat, Peko mhm. bisa lihat, semua bisa lihat. Cuman apakah bisa mengemulasi, merepetisi gitu ya, Ya. mengopi gaya balapnya? Ya belum tentu bisa karena ada di sini gitu. Gimana Hmm. caranya saya melibas tikungan masih ada tuh
sisa-sisa Moto2-nya, dan itulah yang menyebabkan Ah. tahun ini dia bagus terutama di sirkuit flowing. Dan ini juga kejadian ya, salah satunya yang kedua adalah kalau kita ngomongin dari ban ya, ban Mhm. dengan konstruksi yang lebih kaku, karena memang Mandalika itu butuh yang kayak gini. Itu menyebabkan apa namanya, pembalap lain bermasalah, pembalap Ducati yang lainnya, apa namanya, bannya lebih kaku, lebih keras gitu ya karkasnya. Mhm. Tapi tidak bagi dia. Sementara kalau kita lihat ya, sebenarnya ini nggak kejadian di Indonesia aja, di Mandalika. Kalau kita flashback ke belakang, kita ngomongin Austria, itu Marc Marquez sudah bilang, dengan konstruksi bahan apa namanya, karet yang kurang lebih sama dengan apa yang dipakai di Mandalika, dan nanti juga akan kita pakai di balik lagi kalau misalkan nanti balapan di apa namanya, Thailand gitu ya, atau nggak Mhm. tahu kalau di Malaysia ya, beda sedikit. Itu akan kejadian lagi. Jadi waktu di Austria itu Marc Marquez sudah bilang ini beda bocah ini gitu Pak, menggunakan ban yang kayak gini dia lebih flowing gitu ya. Sementara Hmm. ya saya tahu, saya hanya bisa tahu tapi saya nggak bisa merepetisi, kata Marc Marquez pada saat Ya. di Austria. Dan ini kejadian di sini. Sedikit dia mencoba melakukan update, dan sampai update terakhir Marc Marquez itu bisa bisa lebih baik kata dia setelah setelah warm up ya. Tapi ya apa mau dikata, dia belum bisa apa ya, menggunakan ya update tersebut, karena dia harus crash di lap pertama gitu. Ya, tapi kalau kita ngomongin soal ini pebalap muda gitu ya, yaitu Fermin Aldeguer, kemudian Pedro Acosta yang juga podium, kemudian Alex Marquez ini emang kurang lebih sama sih sama apa yang dikatakan oleh Watovic tadi. Karena mereka ini baru-baru aja nih lolos dari Moto2 nih, masih inget Iya, banget. yang Waduh, masih ada. kok jadi tiga-tiganya ya benar sih jadinya make sense gitu ya Watovic ya. Iya, iya, Tapi iya. hal ini tuh sangat kontras sekali bagaimana kalau kita lihat para pebalap pabrikan Ducati yaitu Marc Iya, Marquez dan juga Pecco Bagnaia dari hari iya, Jumat itu wow, benar-benar iya, kesulitan terlepas dari iya. Marc Marquez crash dan juga Pecco Bagnaia crash di balapan utama, tapi memang dari hari Jumat tuh kita ngelihat betapa susahnya ya si pebalap pabrikan ini gitu. Iya, 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 iya. Ya memang kalau ngomongin Ducati seperti yang kita omongin pertama, awal itu adalah yang pertama adalah karena penggunaan ban. Ya, ban di Mandalika itu menggunakan ban dengan karkas lebih keras, lebih kaku. Itu membuat behavior atau karakter dari motor sedikit berubah, terutama pada saat apa namanya, pick up motor pada saat melakukan akselerasi di segmen-segmen yang flowing. Ya kayak tadi antara 3 sampai 9, terus habis itu setelah 11 sampai 15, dua segmen flowing yang walaupun beda ya. Segmen timur sama segmen barat, kalau saya bilang kayak gitu kan, itu segmen timur, flowing timur sama flowing flowing barat itu beda. Tapi dua-duanya itu sama-sama membutuhkan yang namanya kondisi pada saat mereka akselerasi yang bagus. Tapi sementara Marc Marquez bilang dengan ban ini ditambah lagi dengan karakter cuaca yang memang spesial untuk Mandalika, panas sampai Mhm. 60 derajat Celcius, mendekati bahkan sampai Moto2 kalau nggak salah persis sampai 60 tuh derajat Celcius Gokil. gitu. Walaupun udaranya 30, tapi temperatur permukaan trek itu 30, 60 Gila. maksudnya. Dan ini membuat kata Marc Marquez pada saat dia side slide, ya side slide itu slide pada saat dia belok, dan itu dibutuhkan untuk sirkuit yang flowing. Kalau kita lihat balapannya Bezeki sebelum dia nabrak Marc Marquez ya dari belakang, caranya Bezeki untuk bisa mendekati tikungan itu benar-benar dia Ya. melakukan slide. Dia butuh Iya. slide, artinya kalau orang barat Iya. dibilang dia ngeround dari tikungannya. Bahasanya ngeround itu artinya dia membuat, kalau saya mengartikannya ngeround tikungan itu artinya dibuat tikungan tuh dikotakin gitu. Dalam bahasa bahasa orang-orang Eropa, orang-orang ini. Dikotakin itu Sebentar. artinya apa sih? Sebenarnya adalah yang dilakukan Bezeki adalah dia menggunakan freestyle. Pada saat masuk tikungan dia nggak ngeround, tapi dia tek, terus dia ngesotin ban belakang sehingga membentuk Spinning, huruf oke. V gitu ya, membentuk huruf V, dikesotin ban belakang lalu dia masuk ke depan. Dang. Lihat deh, sebelum beberapa detik sebelum dia nempel ke ban belakangnya Mark Marquez, dia lakukan adalah itu. Makanya dia bisa langsung Nah, masuk ke dalam. Nah, karena Wak Taufik nih udah masuk ke pembahasan Bezeki nih. Yang jadi iya, pertanyaan Feni adalah ketika Feni ngelihat kejadian Bezeki menabrak Marc Marquez, pertanyaan Feni adalah ini tuh strategi yang dia lakukan atau dia tidak bisa mengontrol ban belakang atau apa sih gitu loh. iya, iya. Yang tadi yang pertanyaan pertama udah kejawab belum jadinya ya? Ya. Oke, sebelum yang ini. Jadi memang butuh apa namanya, butuh yang kayak begitu ya. Tadi kita lagi ngomongin ban, dan untuk Ducati ban dengan kontur dengan karkas yang lebih
dengan kanvas yang lebih keras itu susah untuk melakukan hal tersebut. Jadi pada saat side slide itu kehilangan grip, Pen. Kehilangan grip kata Mark Marquez, dan kehilangan grip pada saat dia melakukan slide untuk ngerounded itu tikungan atau membentuk gaya menikung V, itu nggak dapat akselerasi pas dia geber deng, bannya spin gitu. Jadi nggak langsung Hmm. langsung menyengkram itu aspal terus akselerasi hilang karena dia nyepin 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 terus. Dan ini menyebabkan Marc Marquez juga jatuh ketika pada saat di mana ya yang jatuh yang apa ya, hampir side itu kan. Nah itu yang sebelum ya kalau nggak salah di sesi Sabtu ya kalau nggak salah ya. Nah itu Mhm. penyebabnya itu salah satu Sabtu apa Jumat gitu. Nah, itu yang menyebabkan Marc Marquez tuh jatuh di situ. Nah, tapi Marc Marquez juga mempelajari kalau kita lihat balapan Marc Marquez di sprint itu sebenarnya lebih baik. Kita bisa lihat dia maju kan lama-lama kan sehingga akhirnya dia bisa finish akhirnya di posisi 5 ya. Terlepas dari Marini harus turun ke 13 karena tire pressure ya kalau nggak salah ya Ya, di benar. sprint di tire Ya. pressure-nya. Nah, balik lagi ke setelah itu udah selesai ya mengenai permasalahan Ducati dengan ban Yes. dengan karkas lebih kaku yang jadi masalah di situ dan membuat semua Ducati terutama GP25 itu bisa dibilang berantakan. Ya, Kita bisa keteteran lihat ya. ya setelah hari Jumat tidak ada yang bisa langsung masuk ke Q2. Marquez, Yes. Pecco Bagnaia dan Fabio Di Gian Antonio itu harus Ya. dicuci dulu semua hitungannya di Q1 dan yang lolos ya Di Gia sama Marc Marquez akhirnya kan. Sama Pecco nggak bisa. Dan balapannya berantakan banget kan. Sprint berantakan banget, berantakan abis nanti kita Hancur. bicara tentang Pecco. Ya kan? Kita bisa crash juga di balapan ini benar-benar gila. Ntar kita bahas lebih Ya. lanjut. Nah, masuk ke pembahasan yang tadi yang Feni tanyakan tentang crashnya Marc Marquez dengan Marco Bezzecchi. Yang pertama adalah faktanya adalah Marco Bezzecchi akhirnya diinvestigasi, ya kan? Yang diinvestigasi bukan Marc Marquez tapi tertera dalam suratnya Race Direction yang ditandatangani sama Simon itu Marco Bezzecchi namanya. Jadi memang artinya lagi dilihat apakah Bezzecchi bersalah gitu kan ya. Jadi objek yang sedang diinvestigasi adalah Bezzecchi, bukan Marc Marquez. Kelihatannya seperti kayak Marc Marquez korban terus Bezzecchi yang melakukan kesalahan. Walaupun sampai hari ini pada saat kita record podcast ini belum ada hasil dari investigasi tersebut. Perkiraan kayaknya kayak sepertinya karena hearingnya belum 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 selesai pada saat itu. Oh, Ya, berarti masih belum diputuskan ya? ya masih belum diputuskan. Perkiraan saya karena belum ada hearing. Hearing ini dari kedua pembalap dong ya. Mungkin Ya. Bezzecchi udah hearing tapi Marc Marquez masih pegel-pegel segala macam nggak sempat waktu itu langsung berangkat juga ke Madrid Ya. kan. Nah, ini yang membuat akhirnya belum diputuskan. Tapi sepertinya sih kalau misalkan diputuskan bersalah, itu hukumannya nanti akan hadir di Marco Bezzecchi di balapan Australia. Gitu. Kalau Mhm. misalkan nanti diputuskan bersalah. Cuman kalau kita ngomongin lagi melihat dari apa yang sebelum kejadian sampai yang kejadian, saya melihatnya seperti kayak yang iya memang benar bahwa Marco Bezzecchi dan Aprilia RSGP itu kencang banget. Drive-nya kencang banget. Ini bisa lihat ya ada beberapa area foto ya. Neil Hodgson di akun X-nya itu sempat menjelaskan gitu ya, dia menggunakan gambar dari samping atau gambar dari atas. Boleh karena TNT juga punya hak untuk bisa menghadirkan secara online apa namanya video-video itu mungkin kita nggak bisa. Cuman kalau bisa dijelaskan teman-teman sekalian bisa lihat di penjelasan X atau Twitternya Neil Hodgson itu dari atas dari samping itu kelihatan memang sebelum kejadian Bezzecchi menabrak ban belakangnya Marc Marquez itu kenceng banget drive-nya Bezzecchi itu Mhm. cuat gitu ya. Setelah dia startnya jelek tapi dia mencoba untuk ngejar di lap Ya. lap awal itu tuh kenceng banget dan trajektorinya racing line-nya beda antara dia dengan Marc Marquez, Ya. terutama lagi Marc Marquez juga menggunakan dia tahu dia menggunakan ban yang lebih kaku, nggak bisa dia di awal-awal bisa langsung ngegrip dan bisa push, dia agak sedikit ngerondet dia agak sedikit ngelebar gitu ya. Nah di tikungan 6 gitu ya karena perbedaan dari racing line ini kelihatannya sepertinya kayak Bezzecchi itu benar-benar percaya diri banget. Emang ini pace saya gitu ya. Dari awal juga dia udah bisa Mhm. ngambil lebih dalam gitu. Kalau Penny lihat dia lebih dalam, dia mencoba untuk terus masuk 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 lebih dalam Iya. sementara Marc Marquez dia tahu kondisi ban dengan kombinasi dengan motor dia nggak bisa seperti itu, dia harus ngelebar 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 dulu pada saat mau mendekati tikungan terus dia lebar terus masuk lagi tikungan jadi kayak ada siap-siapnya gitu ya ancang-ancang untuk ngambil tikungan sehingga dia ngelebar masuk ke dalam
dengan ya kayak begitu. Kalau udah lebar kan biasanya masuknya lebih tajam gitu ya, lebih Ya. tajam sudutnya. Sementara Bezeki itu masuknya itu memang dari arah belakang itu dalam 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 terus, jadi ya gitu akhirnya ketemu. Dan drive dari Bezeki itu kenceng banget hingga pada satu saat dia kayak yang kaget panik gitu, wah ternyata ada Marquez dari samping begitu, dan posisi Marquez memang di depan masalahnya. Jadi ya nggak bisa lagi dalam sepersekian detik untuk bisa menghindari ya. Permasalahannya adalah ini siapa yang salah gitu ya. Tapi kalau Iya. misalkan ini backgroundnya dari stewards atau race direction adalah untuk melihat apakah Bezeki salah, lebih ke harusnya mungkin ya kalau menurut saya mungkin apakah Bezeki akan dilihat apakah dia sebenarnya tahu bahwa dia tuh sebenarnya lebih kencang dari orang-orang ini. Space itu cukup apa enggak untuk dia melakukan overtake gitu kan. Di momen di lap pertama itu. Nah, itulah Mhm. artinya gini, kewajiban moral. Dia maksudnya dia merasa bahwa manuvernya itu bisa safe apa enggak gitu harusnya. Ya. Itu Harus akan bisa dinilai mengukur nih nanti ya. dinilai sama race direction untuk menentukan siapa yang salah, dan kalau misalkan BZG salah dia mendapat penalti. Sepertinya sih akan seperti itu basis dari penilaian dari Simon, mungkin teman-teman apa dari race directionnya dari MotoGP itu gitu. Oke, Mm. nah kalau dari Wak Taufik sendiri, menurut Ya, Wak Taufik, ini sambil kita menunggu ya, juga nih ya, ya keputusannya ya. akhirnya apa. Dari segi Wak Taufik sendiri melihat manuver yang dilakukan oleh Bezeki tersebut, Mm. menurut Wak Taufik lebih ke penalti atau racing incident? Menurut saya sih penalti, penalti. Oke, Artinya lebih kalau misalkan itu penalti bagi saya adalah lebih kalau dari manuvernya sih sebenarnya tidak membahayakan, tidak oke, membahayakan. Artinya gini, manuvernya itu normal karena normalnya Bezeki dengan RSGP-nya memang gitu loh kenceng. Sama seperti apa yang dikatakan Rivola, ini kenceng di BZ apa namanya Aprilia di sini tuh kenceng, gak hanya dia, Raul Fernandez saya kenceng gitu kan. Raul ya, ya. Fernandez aja bisa kenceng apalagi Bezeki gitu kan. Tapi lebih karena dia harus menilai ini lap pertama gitu di mana posisi orang tuh lagi masih pada deket-deketnya gitu ya. Apakah apakah elok, apakah Anda pas kalau misalkan Anda berpikir bahwa Anda harus maksa di lap pertama Ya. ini dengan kondisi crowd yang cukup dekat, itu Anda melakukan sesuatu yang oke, saya udah kenceng nih, ya udah saya dalam nih kan. Wow, yang lain kan pelan. Kenapa pelan gitu kan? Kalau lagi kenceng ya kasih dong jalan nih, nggak bisa begitu. Dalam balapan lap pertama kondisinya masih pada deket-deket, kalau misalkan itu dianggap salah, lebih ke situ sih. Oke, Pembalap itu harus berpikir bahwa crowdnya masih cukup ramai sehingga dia tidak bisa memaksakan ngedrive sebegitu cepatnya, walaupun memang kondisi dia memang lagi cepat gitu ya. Itu haknya dia untuk bisa cepat, cuman harus berpikir-pikir dulu, dan itulah menurut saya kalau misalkan Bezeki dianggap bersalah ya, ya arahnya gitu, tapi bukan karena manuvernya, bukan karena oke. manuver dari Bezeki. Oke, memang ya kita tahu bahwa setelah kejadian tersebut baik Marco Bezzecchi dan juga Marc Marquez ini sudah sama-sama saling memaafkan dan juga Hmm. Marco Bezzecchi pun juga nulis ya di Instagramnya bahwa dia menyesal bahwa hal tersebut ternyata mengakibatkan Marc Marquez yang ternyata kita ketahui hasilnya udah keluar dan juga Ya. Feni juga cek di Instagramnya Wataufik juga ya di TMC Blog Hmm. juga bahwa detail cedera Marc Marquez udah ditulis juga tuh Wataufik di situ. Jadi bagian mana Hmm. sih sebenarnya Wataufik bagian cederanya tersebut? Cederanya itu awalnya kita pikir kan collarbone ya. Collarbone tuh Hmm? yang ini nih, yang apa namanya, yang panjang ini kan. Yang panjang di sini, tapi ternyata bukan. Yang retak itu apa sih saya bilang namanya tuh ya? Kalau di X itu Prosesus korakoid. prosesus. Ya, apa? Tunggu saya buka dulu. Korakoid ya? Coracoid ya. Ya. Prosesus coracoid itu adalah sebuah tulang kecil sih sebenarnya ya. Mhm. Prosesus coracoid itu bahasa Indonesianya. Jadi coracoid proses base. Ada base-nya sebenarnya di coracoid proses base. Jadi dasar dari tulang prosesus coracoid dasarnya. Jadi nggak yang kalau yang ada di gambar itu bahkan yang keluar gitu ya. Perkiraan Iya. saya itu bukan yang keluar tapi yang base-nya. Jadi dasar dari tulang tersebut kecil banget tuh, kayak tulang pengumpil kecil gitu ya. Dan itu yang Ah, didiagnosa mengalami kayaknya keretakan sih, bukan kepatah, lebih ke karena keretakan. Dan dengan apa namanya ditambah dengan ada cedera ligamen, saya nggak tahu apakah ligamen ini putus atau hanya sobek gitu ya, sobek masih belum tahu nih, belum belum dijelaskan secara detail.
akhirnya Marc Marquez diputuskan untuk absen di dua seri berikutnya, yaitu di Malaysia dan juga di Australia dulu ya, di Australia dulu Ya, dan di Malaysia gitu. Kalau menurut saya sih oke. ya cukup cukup bijak ya, terutama ketika kalau kita ingat dulu ketika Marc Marquez itu cedera pertama kali ya setelah Heres yang kata Humerus itu ya, dia Ya, melakukan comeback begitu cepat gitu kan untuk bisa bisa balik lagi. Ya, sepertinya Marc Marquez selalu terngiang-ngiang kesalahan yang dia lakukan saat itu. Dia pengen oke. comeback terlalu cepat. Oleh karena itu, terlebih lagi karena gelar juara dunia juga udah dia raih gitu ya, sehingga dia berpikir bahwa dia harus mendengar apa kata tubuhnya, listen to your body gitu ya, untuk Ya. bisa tampil bisa maksimum nanti. Mungkin baru Mhm. di Portimao ya, di Portimao. Ini menarik juga nih, kenapa akhirnya Marc Marquez juga milihnya mungkin di Portimao. Karena selain Mandalika, Portimao adalah salah satu sirkuit yang belum pernah ditaklukkan sama Marc Marquez di kelas MotoGP. Ya. Kalau misalkan dia Nah, nanti bisa menaklukkan, bisa menang di Portimao, maka dia akan menyamakan dengan catatannya lagi dengan catatan Valentino Rossi. 23 wih. sirkuit berbeda. Nah, harusnya Ya, tahun ini benar sekali. kalau Mandalika bisa menang, bahkan bisa melebihi dari Valentino Rossi jadi total 24 ya. Tapi ya kita lihat nanti. Tapi ya apakah di Portimao juga akan bisa fit, saya nggak tahu. Tapi kondisinya sekarang adalah Marc Marquez tidak dilakukan operasi, tidak ada Oke. notifikasi seperti itu, tidak dioperasi ya, hanya sepertinya hanya di X-ray ya, di MRI atau segala macam untuk menentukan permasalahan tersebut ya. Ketemu ligamennya rusak, terus habis itu apa namanya cedera, dan apa tadi korakoid ya, korakoidnya juga itu tidak tidak melakukan operasi. Dan apa namanya Ducati bilang hanya proses recovery biasa gitu ya, artinya ya Ya, tidak dioperasi. Nah, gitu aja, hanya fiksasi aja. Mungkin kalau fiksasi itu artinya dibuat fix sehingga tulangnya itu nggak bergerak-gerak ya, entah diikat begini ya, diikat atau ada bidai khusus di sini, nggak tahu saya, tapi yang artinya oke. difiksasi supaya bagian sininya itu selama mungkin seminggu atau Ya, 2 minggu itu tidak terlalu banyak gerak gitu ya. Tapi kita oke. lihat dari Nah, kemarin sih waktu dia naik pesawat juga tangan kanannya udah megang HP, saya pikir oh nggak ada masalah nih harusnya nih. Dia megang HP kan ada fotonya tuh di pesawat, dia megang HP tangan kanannya. Wah, sepertinya sih ya mungkin tidak terlalu kan, kalau misalkan Humerus atau segala macam dia sampai nggak, pasti nggak bisa tuh mencet-mencet front oke, kita bumpernya. doakan semoga tidak sebegitu parahnya dan bisa Betul. recovery dengan cepat. Akan tetapi, Feni belum Ya, mau menyudahi pembahasan tersebut. Tadi kan kita udah bahas mengenai manuver dari Bezzecchi, kita sudah bahas efeknya ya, apa dengan crash ini kepada Marc Marquez, dan kemudian yang lagi santer banget, yang lagi rame banget diomongin adalah seharusnya Marc Marquez itu tidak menderita hal tersebut atau tidak cedera separah itu jika gravel Mandalika itu tidak berbatu-batu. Ini lagi ramai gitu. banget diomongin, Itu terutama Joan Mir ya, yang ngebahas hal ini adalah Joan ya, Mir dan juga Alex Alex Marquez yang Marquez. terang-terangan mengatakan dua hal tersebut. Feni bacain Ya, terlebih dahulu ya. Jadi Joan Mir mengatakan bahwa bagian itu sangat berbahaya. Bagian itu adalah gravel. Bagian itu sangat berbahaya. Mereka terseret ke gravel dengan sangat cepat. Saya tidak mengerti mengapa ada gravel di sana. Karena jika aspal saja akan lebih aman untuk kami. Kami tersebut adalah para pebalap MotoGP. Oke, kalau kita lihat memang pada saat dia terseret di aspal, dia nggak keguling-guling, nggak bolak-balik tuh badannya gitu kan ya. Nah, mm-mm. dia mulai terbolak-balik badannya tersebut adalah memang ketika Ya, dia mulai menyentuh gravel Mark Marquez. ya, betul. Ya, benar. Jadi kalau dilihat dari omongan dari Joan Mir dan juga Alex Marquez, ini harus digarisbawahi dulu nih, karena orang kadang-kadang interpretasinya bisa macam-macam. Yang pertama adalah itu mereka tidak mempermasalahkan dari gravelnya, bentuk gravel, bentuk buliran dari apa namanya batunya. Batunya. Jadi bukan itu. Ya, Jadi yang oke. diomongin sama Joan Mir itu lebih harusnya itu run off-nya panjang atau run off-nya lebar. Oke. Maksudnya itu. Maksudnya Oke. diomongin sama Joan Mir. Jadi bukannya bentuk gravelnya gitu yang masalah. Nah, Oke. memang jadi kalau kita lihat ya, run off dan gravel ini dua-duanya punya masing-masing punya fungsi ya. Run off itu artinya ya sebenarnya ya kalau misalkan ada sesuatu yang lewat dari situ, jadi mereka nggak harus masuk langsung ke gravel, maksudnya kayak gitu. Walaupun ini kejadian di hari Jumat ya, ketika Marc Marquez
keluar dari pit out, terus habis itu karena ada orang di kanan, terus dia melipir melipir melipir, terus akhirnya masuk gravel. Ingat ada hari Jumat yang kayak gitu tuh, karena dia lupa ini 2025 bro gitu kan, karena April 2025 setelah out dari tikungan satu, isinya udah bukan lagi run off tapi gravel, karena Mandalika mengalami sedikit update karena untuk ngejar homologasi via grade 3 mulai April 2025 untuk GT berapa gitu ya, mobil balapan mobil, dan ada beberapa run off yang di-cut, tapi untuk tikungan 6 tidak ada yang di-cut, tidak ada yang diubah, dari tahun ke tahun masih sama bentuk run off-nya, ada run off-nya tapi kecil gitu ya. Nah, untuk bisa menjawab dari omongan Joan Mir ini, kalau menurut saya sih butuh analisa lagi ya untuk orang-orang yang artinya yang benar-benar mengerti sebenarnya butuh run off-nya berapa jauh. Kenapa? Karena run off dan gravel punya fungsi berbeda. Gravel itu yang pasti fungsinya adalah untuk menyetop, pasti kan, untuk menyetop kecepatan. Itu Ya, namanya gravel, pasti ada fungsinya. Cuman memang pada saat itu apakah berapa panjang apa namanya run off yang dibutuh, berapa lebar run off yang dibutuhkan ya, bergantung pada kondisi tikungan atau kondisi dari trek yang ada di dekatnya. Jadi kayak misalkan tikungan 6 itu memang seperti kita bilang tadi ya, itu termasuk dalam zona em, flowing timur saya bilang. Kalau yang 12-13 itu kan zona flowing baratnya. Itu memang semuanya di situ cepat, nggak hanya tikungan 6, 5, 6, 7, 8, 9 itu semuanya cepat semua. Dan ketika cepat, memang idealnya adalah Anda ketemu yang namanya run off lebar, lebar gitu ya, berapa mungkin perkiraan saya di atas 20 meter itu run off-nya, lebarnya. Terus habis itu ketemu gravel, tetap gravel dibutuhkan kalau menurut saya. Kalau misalkan tuh run off terus-terusan, motornya meluncur sampai jauh, kesian juga kan. Butuh tetap gravel, cuman berapa rasio antara lebar run off terus habis itu baru ketemu gravel, itu berapa yang pas. Nah inilah butuh yang namanya apa namanya pembahasan lebih lanjut, dan kayaknya ini kita lebih kelempar dari orang-orang yang lebih kompeten untuk bisa mengukur ini berapa kecepatan di situ, sehingga pada saat dia ketemu gravel terus setelah dia meluncur di run off, dia tidak hadir permasalahan kayak Mark Marquez, kayak yang terlempar ketika dia kebentur yang namanya daerah gravel gitu ya. Jadi ya. itu yang saya bisa sekarang adalah apakah Joan Mir bener ya? Mungkin bener, cuman berapa angkanya? Berapa Oke. apa namanya? Ro, apa namanya? Bukan rotasi, Rasio. apa namanya? Rasio tadi ya, rasio lebar run off terus habis itu baru ketemu gravel berapa? Itu butuh Oke, pembahasan yang beda. tapi tadi kan Wak Taufik mengatakan sebenarnya yang dimaksud Johan Mir ini tuh bukan besar batunya, Iya, bukan bukan, bukan hal bukan. yang seperti itu. Bukan, Itu kan bukan, bro. tadi Wak Itu Taufik yang mesti mengatakan begitu. itu yang Nah, mesti ini. tapi Feni ingin mengambil apa yang dikatakan oleh Alex Marquez. Hmm. Alex Marquez mengatakan sangat kacau dan selalu begitu. Tidak ada yang bisa dilakukan sampai sesuatu terjadi. Ada batu-batu besar. Nah, kalau Alex Batu Marquez ini besar. Oh, saya belum baca ya. beneran, dia beneran nge-mention atau dia beneran menyebutkan mengenai batu ini nih di gravel ini. Iya, Ada iya, iya. batu-batu besar, mustahil jika tidak terluka. Saya tidak suka. Ada Eh, perbedaan tinggi antara aspal dan gravel. Ya, betul itu mesti dilihat ulang, teman. Kalau apakah batu gravel besar itulah yang menjadikan Mark Marquez permasalahan, nah itu dia, Iya, gitu. Jadi obrolan dari yang apa namanya yang dikatakan oleh Alex Marquez harus kembali dilihat gitu ya. Apakah penyebabnya kita ini gitu ya. menyambungkan apa yang diomongkan oleh Alex Marquez dengan kejadian Mark Marquez gitu ya. Ya, Apakah batu besar tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan dari apa yang terjadi di Mark Marquez gitu ya. Itu yang mesti dilihat. Kalau memang misalkan benar, mesti dicek karena benar, karena batu besar memang nggak boleh ada. mung- Bahkan sebenarnya kalau kita ngelihat ada buku khusus tersendiri tentang masalah teknikal dari sirkuit. Jadi kayak misalkan diameter dari gravel mesti segini, bentuk gravelnya mesti segini, itu ada banget sih kalau teman-teman sekalian mau cek gitu ya. Baca mhm. pelan-pelan gitu ya, besar run off, besar dari lebar garis apa namanya curve dan segala macam gitu ya. Nah kalau saya ngeliat sih kayak gitu, dan
susah untuk bisa nginiin Alex Marquez apakah ada batu besar di situ, ya mesti dicek beneran. Kalau memang ada batu besar ya berarti salah, nggak boleh ada di situ ya. Cuman apakah bener Oke. nggak tahu deh saya. Nggak tahu deh apakah yang menyebabkan Mark Marquez terputer itu karena batu besar tersebut. Nggak tahu Aha. juga. Nggak tahu juga. Apakah karena ada perbedaan, itu juga mesti dicek. Apakah benar memang ada perbedaan antara ketinggian runoff dengan ketinggian dari apa namanya tebaran gravel, juga mesti dicek. Cuman memang mesti rata sih hitungannya, mesti rata, mesti satu level, artinya mesti satu level antara apa namanya itu dengan. Tapi kalau permasalahan gravel secara umum sih em, em, nggak ngelihat ya. Tapi kalau misalkan permasalahan gravel karena run off-nya kurang lebar, bisa jadi menurut saya sih. Jadi memang harus dikombinasi dari berbagai macam apa namanya penyebab gitu ya. Jadi nggak hanya gravel sendiri dan yang lain-lain, termasuk pola atau kecepatan dia pada saat di tikungan tersebut dan segala macam. Itulah yang menentukan berapa run off, berapa lebar run off, berapa gravelnya. Dan itu apa namanya, perhitungannya panjang banget sih, pasti sih panjang banget sih Oke, itu. Tapi kalau menurut saya ini adalah sebuah masukan bagi MGPA untuk bisa benar. melihat kembali sih, lebih ke melihat Ya. kembali apakah memang dibutuhkan update-update selanjutnya dari titik-titik tersebut gitu ya, gitu Ya, sih. benar sih. Karena ini merupakan masukan yang Iya, harus apa ya, dipikirkan juga untuk MGPA. Karena kan nggak mungkin ya dalam setiap seri melakukan balapan MotoGP tidak ada masukan, itu sama sekali nggak mungkin. Jadi betul. semoga aja ini juga diambil hal Ya. positifnya aja bagi teman-teman dari The Mandalika GP juga pastinya alias MGPA gitu ya. Dan Mhm. semoga aja setelah ini atau di tahun depan penyelenggaranya juga akan lebih baik lagi. Karena juga penontonnya Betul. juga kemarin katanya pecah banget kan, 140 Nah, ribu 140 lebih ribu gitu ya. kan. Ya, oke oke. Baiklah kalau begitu terima kasih sekali loh Wak Taufik hari ini Sama-sama. udah hadir di GPTV dan juga buat kalian semua MotoGP fans jangan lupa subscribe channel ini, di like, tulis-tulis di kolom komentar dan juga disebarin untuk support channel ini biar bisa ngasih kalian review-review berikutnya. Anyway, ini harusnya kalau misalkan Mandalika belakangnya bukan bunga sakura tuh Wak Taufik. Berarti Iya, salah kalau ya. selanjutnya nge-review Australian GP belakangnya koala ya Wak Taufik ya. Iya. Kalau lagi makan sakura aja ya, gimana? Oke lah kalau gitu makasih banget ya Wak Taufik Ya. ya. Sama-sama, Fen. Ya, sampai ketemu lagi.